Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih. Renungan pada pagi hari ini, Selasa tanggal 18 Juli 2023 dengan tema Berserah penuh dan percaya kepada Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam kitab Mazmur 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebagai pengikut Kristus, status kita adalah anak-anak Tuhan, dan kita disebut pula sebagai orang percaya, yaitu percaya kepada Kristus. Kepercayaan yang dimaksud bukanlah sekedar percaya, tetapi penyerahan penuh kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayat tersebut menggambarkan tentang penyerahan hidup Daud kepada Tuhan, di mana ia yakin bahwa perlindungan yang aman hanya ia temukan di dalam Dia. Daud berkata, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Hal ini tertulis dalam Mazmur 31 ayat 4 dan 5. Sebagai raja atas Israel, bukan berarti Daud bebas dari masalah. Malah dia banyak mengalami kesesakan, penderitaan, dan melewati masa-masa sukar yang disebabkan oleh musuh-musuhnya yang berusaha untuk menjatuhkan dia. Berserah berarti kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di segala keadaan, baik suka maupun duka, saat dalam masalah, penderitaan, sakit, kesulitan, sedang diberkati, atau sehat walafiat hari lepas hari, bukan pada saat-saat tertentu saja. Inilah yang disebut dengan tindakan iman, di mana kita mempercayakan hidup dan mempersilahkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Bukan iman yang setengah-setengah, bukan iman musiman, tetapi iman yang utuh. Berserah diri kepada Tuhan bukan berarti kita diam dan pasif, bukan berarti kita tidak menyelesaikan apapun. Berserah diri itu berarti kita membawa segala masalah yang kita khawatirkan kepada Tuhan dengan rasa penyerahan diri, permohonan, dan ucapan syukur agar Tuhan menjawab semua doa-doa kita. Jika kita telah menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan, maka kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab sekaligus menyelesaikan dengan caranya, dengan cara yang bahkan manusia tidak pernah tahu ataupun terpikirkan. Ada unsur iman yang bekerja di sana, karena iman muncul dari dalam hati, kemudian dilakukan melalui perbuatan. Ketika kita memohon kepadanya, percayalah, Ia akan mengabulkan dengan secepatnya atau tepat pada waktunya. Ketika permohonan kita belum dikabulkan, yakinlah bahwa bukannya doa kita tidak didengar, doa kita hanya dikabulkan di saat kita benar-benar membutuhkan. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang hidupnya berserah kepada Tuhan, antara lain, yang pertama, perempuan Kanaan yang tertulis dalam kitab Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Dia adalah seorang wanita yang tangguh mendatangi Yesus. Dia tidak menyerah dan gampang tersinggung. Dia tetap memohon dan merendahkan diri untuk meminta Yesus menyembuhkan anaknya. Dia berserah, mendekat, dan menyembah Yesus. Tokoh dalam Alkitab yang kedua, yaitu dua orang buta yang tertulis dalam kitab Matius 20 ayat 30 sampai dengan 34. Mereka mendengar Yesus lewat dan berseru untuk mengasihani mereka. Mereka meminta Yesus supaya mata mereka dapat melihat. Mereka berserah pada kehendak Tuhan
akhirnya bisa melihat dan mengikuti Yesus. Tokoh dalam Alkitab yang ketiga yaitu Abraham. Abraham yang taat pada perintah Tuhan. Buktinya adalah walau Abraham belum mengenal Tuhan betul, tetapi ia mengikuti perintah Tuhan untuk keluar dari negerinya ke satu tempat yang dituju Tuhan. Hal ini tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Bapak yang tidak mempunyai seorang anak pun, tapi ia percaya dan berserah kepada Tuhan. Dan Abraham menunggu janji Tuhan akan keturunannya selama 25 tahun. Hal ini tertulis dalam Ibrani 6 ayat yang ke-15. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mengapa kita perlu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan? Supaya hidup kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Ini tidaklah mudah karena sebagai manusia, kita cenderung mengandalkan kekuatan dan kepintaran kita sendiri dibanding tunduk kepada kebenaran atau kehendak Tuhan. Namun untuk berkenan kepada Tuhan, tidak ada jalan lain selain harus mau dibentuk seperti tanah liat. Adakah tanah liat memberontak ketika dibentuk dan diproses? Tanah liat hanya bisa berserah dan percaya kepada si penjunan. Kita harus melakukan penyerahan penuh kepada Tuhan karena Dia tahu yang terbaik bagi kita dan tidak ada rancangannya yang gagal atau salah. Amin untuk firman Tuhan. Demikian renungan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.